Faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kompak cowoknya nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman. Amin. Warzuqna fahma. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin kama futuhal anbiya wal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad. Selanjutnya halaman 30. Halaman 30 Kitabul Buyuk. Ya. Kitabul Buyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang paring welas asih donya lan akhirat, ayil mun'im bi jalailiha. Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko, ayil mun'im bi daqaiqiha atau bi baqaiqiha. Kitabul Buyuk utawi iku nerangake jual beli. Wa ghairiha lan liyane buyuk minal muammalati sangka apa jenenge muamalah pekerjaan. Barakallah. Muamalah itu pekerjaan. Statusnya muamalah itu ya kerjaan. Tata cara muamalah. Pembahasan mengenai jual beli, soal muamalah lainnya. Al buyuku utawi buyuk atau jual beli iku salah satu asya
ada 3 macam. Ana 3 perkara. Salah satu asyik ada 3 perkara. Sahifah 30 ketemu ya? Ya ketemu? Ketemu. Fathul Qorib. Takrib bahasa Jawa, takrib bahasa Sandi, Fathul Qorib. Al-buyu utawi jual beli ku salah satu asyik ada 3 perkara. Yang pertama al-awalu, yang pertama, dan an-namroh nomor 1 itu bahasa Arab al-awal. Iku bai'u ainin, jual beli yang kelihatan. Bai'u ainin, jual beli benda, musyahadatin yang kelihatan. Bai'u ainin, jual beli benda, barang, musyahadatin kang kelihatan. Musyahadah kena disasake tahuan. Jadi bukan jual kucing dalam karung. Iku fajaizun, mongko kenang atau wenang, mongko kena. Fajaizun mongko wenang, jaiz itu wenang. Boleh maksudnya. Jual beli benda yang kelihatan maka hukumnya adalah boleh. Asani utawi yang nomor 2-nya bai'u syai'in atau wa bai'u syai'in, lan jual beli sesuatu benda mausufin kang disifati fi dhimmatin, dimah dalam tanggungan atau janji, fi dhimmatin dalam perjanjian. Iya fajaizun, mongko hukumnya juga boleh. Idza wujidat, nalikana ketemu, ditemukan, apa asifatun sifate, idza wujidat ari kalane ditemukan apa asifatu sifate, alama ing atase sesuatu barang, wusifa kang iso disifati bihi kelawan ma. Maksudnya jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan, jadi harus ada transaksional, transaksi tapi sing masuk akal, jenenge transaksional, kesepakatan. Asalis yang nomor 3 nih, yang nomor 3-nya wa bai'u ainin, lan jual beli benda, jual beli benda ghaibatin, yang gaib, yang enggak ada, maksudnya tidak mengetahui barangnya. Lam tusyahad, tegese orang menyaksikan barang. Nah ini ruwet nih. Online piye online ini? Fala ya juzu, mongko ora wenang, ora kena. Jadi jual beli benda yang tidak ada yang gaib, ya. Lam tusyahad, enggak bisa dilihat, jual beli barang yang bisa dilihat, fala ya juzu, maka tidak tidak boleh.
Akan tetapi zaman sekarang ini namanya zaman online ini, seperti kita sudah melihat contoh-contoh, tapi yang sudah ada bintangnya dijamin baik. Kalau bintang 3, 4 itu sudah termasuk lebih baik. Kalau bintang cuma 1, 2 masih disangsikan. Nah, ketelitian sampai di arah itu yang dikatakan insya Allah masuk dalam musyahadah, dalam kategori bisa dilihat. Tapi kalau kalian mau mengikuti cara orang dulu, ya jual di toko, lihat barangnya, transaksional, lihat barangnya, sifatnya. Oh ini gampang luntur. Ya, kalau di kaidahnya itu lebih banyak madorotnya, apa lebih banyak maslahahnya gitu. Dilihat dari ujungnya, kalau dilihat dari banyak masalahnya meringankan, ya alhamdulillah baik, diteruskan. Sekarang ini kan zaman era global, terbuka semua. Kalau kita pakai cara yang seperti ini nih, ya, Kang Sim, ini kan kalau kita sikapi jual beli yang seperti ini kan goib. Tapi kalau kita teliti dengan berbagai macam cara, sekarang kan zaman udah digelar ini. Seperti jual beli yang online itu kadang-kadang memang ada yang mengecewakan, sesuai. Saya sendiri pernah nggak pakai bintang, coba yang nggak pakai bintang kayak apa tanggung jawabnya. Ternyata bener yang nggak pakai bintang itu yang tidak banyak yang beli. Itu harga mahal tapi barangnya nggak jelas. Sepatu kayaknya kulit bagus ternyata. Ya, itu kecewa. Nah, itulah yang diharamkan. Maka kalau saya tarik dalam segi jual beli, buyuk tentang jual beli yang lam yajuyu, orang menang kalau dalam musyahadah itu maksudnya bisa disaksikan langsung, dilihat-lihat barangnya bagus, dilihat komennya, ada bintang 2, 3, 4, yang 4-nya rata-rata bagus, ngasih jempol, ngasih bintang lagi, alhamdulillah. Yang kayak ini mengikuti pasar sekarang ini, ya bagus, ya toh, karena berarti sama dengan produk yang sudah diakui kredibilitasnya, kualitasnya, namanya bisa dipertaruhkan, kan begitu. Memang repot di era sekarang ini. Beli makanan misalkan, kan goib, pesen doang, nggak musyahadah, nggak lihat. Tapi meyakini, oh kalau toko yang di Mitra itu pecel lelenya sambelnya mantap, bebeknya sambelnya juga mantap. Sekali tempo kita online tapi melihat sebelumnya kita pesan, melihat yang biasa kita datang dan tongkrongin makan di situ, baik ya, kita sudah ada musyahadah, berarti terpulang kepada relasinya, kepada orang-orang yang beli. Maka sekarang ini ya, zaman ini sudah zaman seperti ini, masya Allah. Itu subhat itu halal nggak, haram nggak, banyak sekali yang timbul. Pandai-pandai kita cara menyiasati. Yang penting jangan menipu orang lah. Kalau kita menjadi orang yang benar-benar online, memanfaatkan jaringan ya, satelit ya. Ya memang harus jujur syaratnya. Jujur itu insya Allah bukan ajur. Jujur itu insya Allah akan membentuk karakter kita ini semakin ringan dari permasalahan. Orang semakin jujur, ya, orang semakin jujur, ini semakin ringan hidupnya. Orang semakin amanat termasuk, itu semakin baik. Wah, yang nyari yang haram aja susah, nyari yang halal susah. Yang nyari yang halal aja susah, nyari yang haram apa susah bagi yang halal. Itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan kadang-kadang orang kalau capek ngomongnya gitu, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal, nggak boleh sambil ngomong gitu, nggak boleh ikut-ikutan. Jadi kalau kita jual online, misalkan kayak saya ini kan jual online, goib juga ya.
ada di OLX apa namanya? Apa? OLX ya. Nah, itu kan misalkan saya ini beli motor second, atau saya ini beli sepeda dorongan bayi misalkan, dapat murah di PAM, harga 75, masih 75, 60, 80% lah kondisi. Kita cuci, kita yang karat-karatan dicuci, ya memang capek, terus disemprot-semprot sedikit, terus difoto online. Harga aslinya kan di situ sampai 400-500 yang asli ya. Kita jebritan 75. Gitu pasar kan 275. Ada yang mau 2,5. Dengan syarat ibu datang, silakan. Boleh Pak dilihat? Oh boleh. Justru saya menghendaki ibu datang, alamat jelas ya. Jangan langsung asal dikirim, jangan. Karena ini kan barang second. Saya nggak berani, harus ibu tolong dilihat dulu. Nggak usah Pak, sekarang tolong kalau ada bayi tolong di videoin, terus nanti dikirim videonya sama barangnya itu. Kalau masih bisa buat keliling-keliling, saya nggak usah, tinggal ojol aja, nanti saya telepon soalnya mengambil barang, ibu tak transfer dulu. Sering saya begitu jualan. Terus setelah nyampe saya telepon, Bu, maaf kecewa nggak Bu? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Berusaha mencari halal, betul nggak? Ini upaya untuk memerangi cara jual beli itu yang goib tadi. Kita berusaha meyakinkan, plus setelah barang dikirim itu kita tambahi, Assalamualaikum Bu, barang udah nyampe, Alhamdulillah Pak, gimana Bu? Alhamdulillah terima kasih. Ini saya sama istri saya berusaha begitu. Ini saya diam-diam saya jualan online juga ya. Kalau ada sepeda dapat murah, alhamdulillah rezeki ya. Mungkin orang butuh, kan nongkrong aja di Pak. Barang-barang second ya kan. Bu Pak sini Pak. Berapa Pak ini Pak? 100 Pak, ada 75 dah. Ini ada tahu harga, kan pasarnya 250 minimal ya kan. Kita pasarkan 275. Orang senang kalau beli 500, ya nggak jauh beda. Nah gitu. Raket, sepatu second, dan apa? Tapi mereknya merek asli semua, bukan merek balabal terus. Nah itu dia nyari barang bagus ya kan. Ada apa namanya? Ada harga, ada korelasi. Bukan ada bala-bala itu. Ada rupa, ada bawah gimana? Ada harga, ada rupa. Nah, ini yang bagus nih. Ada harga, ada rupa. Benar nggak? Ada harga, ada kualitas. Orangnya maksudnya maaf nih ya, orangnya pengangguran. Misalkan nih, ada tiga cowok nih, sama-sama lulus SMA. Ini pengusaha tempe misalkan, omsetnya setiap bulan 10 juta. Yang kedua jualan kerupuk, ya. Dalam rangka memasarkan. Karena tiap bulan kadang-kadang nombok, kadang-kadang enggak ya. Yang nomor 3 ganteng pengangguran, ya kan. Senengannya kalau kebutuhan minta bapaknya. 3 orang ini dipilih ini. Yang pertama lah ya kan. Yang pertama jelas ya. Tapi yang pertama maaf ya, walaupun ada gaji 10 juta dan hidungnya rada pesek ya kan. Kumisnya jarang-jarang ya kan. Nggak ada kumisnya ya. Kumisnya nggak ada ya. Terus maaf ya kan, ini yang 10 juta hasil ya. Tapi dia pengusaha udah, omsetnya setiap bulan udah 10 juta. Ya kan? Ini ada pilihan nih, tapi ceweknya maaf nih, minimal kayak Luna Maya misalkan. Ini masuk YouTube nih. Tapi memilih kriteria laki yang 5 tadi. Kalau saya yang punya anak perempuan nih, ya, saya kasih komentar, ya kan. Duit bisa dicari, tapi ganteng susah dicari. Repot ya. Wah, bagi yang anaknya orang kaya tadi yo ada kesempatan seger ya kan. Tapi bagi perempuan yang sudah pasrah sama Allah, ditanya yang pertama kali aja 10 juta. Ngomong-ngomong lulusan semua rata-rata SMA. Ngomong-ngomong pernah mondok, alhamdulillah. Saya mondok di Jawa Timur 9 tahun. Yang nomor 2 Nirulda berapa? 6 tahun. Pengalaman apa? Nyari rumput. Alhamdulillah. Nyari rumput. Pengusaha ya kan?
Yang nomor 3, anak orang kaya. Pernah mondok? Pernah. 3 tahun berturut-turut saya tapi. Kenapa? Pesantren kilat. Pesantren kilat. Iya. Pesantren kilat. Pesantren tahu pesantren kilat. Berapa tahun? Selama 3 tahun berturut saya selalu tiap Ramadan saya ikut. Nah, mikir-mikir, ya kan? Mikir-mikir. Yang nomor 2 tadi gajinya berapa? Kadang nombok, kadang enggak. Ya. Pengusaha apa? Ukiran Jepara. Ukiran Jepara semua. Dari mulai kitchen set, kursi, komplit. Nah, tapi dilihat apa namanya itu semua ada, dilihat ditaksir itu modalnya hampir 1 miliar lebih. Berarti kan gede ya kan. Yang punya gaji itu pengusaha kerupuk ya kan. Omsetnya sudah lumayan 10 juta. Yang satu pengangguran jaga duit orang tua. Tapi ganteng. Yang nomor 2 setengah ganteng. Yang nomor pertama 10 juta tadi mandiri. Udah mandiri. Usianya nggak jauh beda. Yang satu 27, 28, 25. Yang pengangguran 25. Ceweknya ya ini lulusan SMA. Hafal Quran, Masya Allah. Gimana coba? Hafal Quran. Nah, ini kalau ada pilihan lagi satu ya, anaknya kiai aja. Wah, selesai yang 4, yang 3 ini. Karena hafal Quran tinggal pesantren bikin ya kan. Sudah Pak, nggak usah macam-macam lah, yang penting surga. Alhamdulillah. Lewat yang jual kerupuk lewat ya kan. Pengusaha mebel Jepara lewat, apalagi yang pengangguran. Cuman pilihannya 3. Nah, tapi kuasa Allah ya, kuasa Allah. Ternyata perempuan tadi bukan milih yang ganteng, bukan. Ya. Karena dilihat dari latar belakang keluarga. Ngomong suruh ngisi data. Turunan siapa, asalnya siapa, dari mana asalnya. Pintar perempuannya menjebak ya kan. Ternyata ini anaknya orang yang pengusaha kerupuk tadi ya. Anaknya ustadz, ya kan. Anaknya ustadz, kemudian hidupnya nggak punya masalah. Yang kedua jualan mebel Jepara ya kan. Anaknya Sudagar, dulunya pengusaha bis Malang. Anaknya beda ya kan. Yang ketiga tetap anaknya Dewan. Ya, Dewan DPR. Nah, akhirnya si perempuan tadi memutuskan, walaupun ya yang pertama tadi jalannya agak mengkong. Jalannya agak mengkong, kakinya ini kecil sebelah. Kakinya ada kecil sebelah. Saya jatuh kepada pilihan yang 20 juta misalnya. Dia kenapa? Cewek tadi hafal Quran. Kalau saya berjuang yang mebel, yang nggak nyambung dia. Apalagi yang pengangguran nggak nyambung. Kalau yang 20 juta, kakinya rada pincang sedikit. Itu cewek alasannya apa? Alasannya saya udah siap-siap mau bikin pesantren. Saya ingin mengabdikan diri kepada seseorang yang sangat sederhana. Ini kalau sederhana seperti itu, alhamdulillah, masya Allah. Sujud syukur itu yang tangan kakinya kecil sebelah tadi. Karena ceweknya adalah wajah Luna Maya, tapi hatinya santri. Luna Maya kan sekarang enggak, ya kan, masya Allah. Hafal Quran tadi. Jadi dia berharap pengusaha kerupuk tersebut nanti meneruskan perjuangannya bikin madrasah. Kan 20 juta loh sebulan. Setahun kan 12 kali 2 berapa? 240 juta. Kan 20 juta kali 12 kali 2 berapa? 240 juta. Masya Allah. Ya kan? Ya, namanya
orang soleh ya kan, orang soleh nggak mencintai, tapi biasanya orang yang kurang begitu kan sangat mencintai, sangat sayang kepada seorang perempuan. Dia lihat bidadari terus kan, oh cintanya luar biasa itu. Kalau karena Allah semuanya, syariat itu hanya untuk mendukung program supaya pesan dari jalan. Saya yakin orang yang kayak tadi itu nasibnya bakal baik. Benar nggak? Kalau yang dua tadi ya pengusaha tapi masih belum jelas, ya kan? Jelas. Ini kalau ada pilihan seperti itu nih Kang Sin, ya kalau ada pilihan atau sebaliknya seorang perempuan yang empat-empatnya kayak tadi dibalik ya, yang laki-lakinya ganteng, ya kan? Ya, apal Quran, perempuannya pengusaha, yang satu pedagang kerupuk dibalik nih. Iya, sebelah 20 juta, yang kedua besok mebel, yang ketiga anaknya orang kaya perempuan, ya kan? Ya tetap Kang, ya, Sim, pilih yang pertama ya kan. Agak mencong-mencong dikit gak apa-apa ya, nggak begitu ya? Alhamdulillah, siapin pesantren, alhamdulillah. Kalau seneng-seneng kan lampunya dimatiin, ya nggak ketahuan, kakinya kecil ya kan? Takbir. Enggak, tetap mencari ridho Allah. Orang yang ganteng itu alasannya sama dengan orang yang cantik. Sama, nanti juga suatu ketika akan tua. Yang paling awet sebetulnya ya, nyari perempuan yang biasa, nyari laki-laki yang jelek. Dari awal jelek sampai mau meninggal jelek terus, awet kan berarti jeleknya awet ya. Bismillahirrahmanirrahim, dilanjut. Jadi ujung-ujungnya adalah ketelitian kita untuk bercerita tentang ini iklannya bagus, tapi sekali tempo kita pesen dibayar di tempat. Kalau bayar di tempat kadang-kadang kalau nggak cocok kan bisa komplain kita. Nah gitu loh. Wayasiku wayasikulan sah wayasihu apa bai'u kulli tohirin, jual beli setiap yang suci, benda yang suci, muntafa'in kang bisa diambil manfaatnya, bihi kepada tohir benda suci tadi, mamlukin yang dapat dimiliki, yang bisa dimiliki. Wayasihulan sah opo bayu kulit tohirin, jual beli perkara sing suci, barang sing suci, muntafin yang bermanfaat, bi kelawan tohir, mamlukin yang bisa dimiliki, kusah. Berarti menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki adalah sah. Ya barang suci, ya walaupun dari sampah, tapi barang itu baik, itu apa. Tapi kalau barang itu nggak suci, contoh kulit babi misalkan, kan nggak suci. Kulit babi kan nggak suci. Nah itu nggak bisa disamak. Kalau kulit kerbau, bangkai masih bisa disamak. Ya, kulit sapi, ada sapi mati, kan bangkai. Ya. Tapi dari sononya, dari Allahnya kan barang halal. Yang dikatakan suci itu mati tanpa disembelih, masih bisa dimanfaatkan. Contohnya kerbau mati tapi lulangnya masih bisa dipakai, tapi caranya disamak. Disamak itu dicuci, ya, dibuat beduk. Walaupun bangkai, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kulit yang udah dinas sama Allah haram, ya kan? Haram apa? Anjing, babi, itu kan udah dinas haram. Itu maksudnya sudah nggak boleh diolah-olah lagi. Apa gunanya pom
Pengobatan yang tukang badan mengurus itu siapa tuh? Yang tukang ngurus obat-obatan apa namanya? Badan POM apa tuh? BOM. BPOM. BPOM. Nah. POM, Badan POM, BPOM yang mengurusi produk-produk yang dihalalkan. Contoh bukan masak dimakan ya, tapi campur-campur dengan barang yang haram itu nggak boleh juga untuk pengobatan. Makanya pernah nggak namanya itu kuas eterna itu ternyata kulitnya kulit, rambutnya rambut bi. Kuas yang merek Eterna katanya itu baru diketahui ternyata Eterna kuas yang untuk ngecat itu. Kok kenapa kok awet? Kuat gitu. Ternyata itu dari rambut babi. Itu pun sudah nggak bisa dibuat apapun. Itu yang dikatakan barang tidak suci. Ya Sim? Barang yang tidak suci itu nggak bisa difungsikan untuk menjadi dipakai, nggak bisa. Sudah tidak ada jalurnya. Walaupun itu kuping, walaupun itu rambut, semuanya haram. Makanya kalau dibuat kuas pun walaupun barang buat dimakan sama saja dipakainya nggak boleh. Itu yang dikatakan la yasihu, nggak sah. Nah di sini disebut ya yang kedua ini wala yasihu. Nah ya kan ini terusin ayo dilihat. Wala yasihu lan ora sah opo bai'u ainin jual beli barang benda najis. Walaya siulan ora sah apa bai'u ainin jual beli barang najasatin yang najis wala mala manfaatan lan ora jual barang yang tidak ada manfaatnya. Walama dan bukan barang lan ora barang la manfaatan yang tidak ada manfaatnya fi ing dalem ma atau barang. Sama saja jual beli benda yang najis, benda yang tidak ada manfaatnya adalah tidak sah. Nah ini jadi barang yang najis ya yang tidak ada manfaatnya itu tidak sah. Bicara tentang najis, bicara tentang tidak boleh, bicara tentang tidak sah, banyak yang terjadi karena kurang ketelitiannya kita. Contoh wadah, tahu wadah? Tahu wadah sih? Wadah. Al-ina'ah, wadah atau tempat. Wadah itu tempat. Ya pokoknya mau mangkok, wajan, tempat masak itu al-ina'ah, wadah atau tempat masak. Mohon maaf ya, kita boleh menghargai agama lain, kita boleh menghargai keyakinan lain. Contoh, halo, kita boleh menghargai keyakinan lain, kita boleh menghormati orang lain. Halo, dengerin sekali lagi saya sampaikan nih, Sim, kita boleh menghargai orang lain. Kita wajib menghargai, menghormati orang lain. Kita juga menghargai keyakinan orang lain. Tapi kalau keyakinan itu menghancurkan akidah, kita nggak boleh. Merusak akidah kita nggak boleh. Contoh, hurimat alaikumul maitatah waddam. Dengerin nih. Hurimat alaikumul maitah. Maitah itu apa? Bangkai. Waddam, darah. Darah itu haram. Ya. Lah kalau limpa hati, enggak, itu bagian dari bukan darah. Itu udah dibolehkan ya. Hati itu kan bukan darah. Nah, tapi kalau darah yang muncul dari pemotongan itu saren atau apa namanya? Darah itu loh, darah sapi yang udah dipotong itu kan ada darahnya itu. Kadang-kadang itu kalau orang-orang pabrik itu suka dikumpulin dijual. Wow itu enak itu. Zaman dulu kecil saya nggak tahu tuh namanya saren. Saren itu kayak sejenis darah tapi dikentelin gitu. Itu haram. Lah orang-orang yang maaf nih yang bukan Islam itu membolehkan dimakan.
Makanya kalau kita kepingin hati-hati, ya mohon maaf ya, orang yang bukan teori Islam ini, ya kalau orang Islam kan, kalau menjumpai barang itu dibuat masak ayam, ikan gabus, ikan lele, nggak apa-apa, kan bukan najis ya kan? Ya Sim ya. Tapi kalau dia pakai tadi didih, saren tadi, darah tadi, dimasak di tempat yang sama. Misalkan nih, orang itu jualan RW itu loh, RW itu Raja Waung. Singkatan Raja Waung itu anjing, Raja Waung. Disingkat, aku jualan RW itu singkatan Sandi, Raja Waung. Waung itu ya anjing itu. Waung. Itu jualan Raja Waung, singkatan Raja artinya kalbun. Anjing. Tempatnya sama, tidak dicuci. Kalaupun dicuci harus 7 kali cucian. Kalian itu kesinggol anjing itu harus dicuci 7 kali. Ini kan hukum, namanya najis mugho. Apa mau najis mughaladzah? Najis mughaladzah itu najisnya anjing dan babi. Kalau kalian kesinggol anjing, jangan main-main. Bajunya langsung direndam atau dicuci 7 kali. Enggak usah, semuanya kena. Mandi pakai liur. Anjing mandi pakai liur. Ya, kalau mandi pakai liur. Semuanya. Hati-hati. Iya, karena dia kalau mandi pakai air liur. Mandinya dia pakai air liur. Berarti air liurnya tuh semua dia mandinya semua kena. Kalau kalian kesinggol itu, makanya kalau saya ada anjing tuh tak pakai duduk, saya lempar, kabur dia. Karena kalau dia nyenggol kita, udah bajunya itu harus dicuci 7 kali air. Yang pertama kali dipakai lumpur, yang kedua air bening sampai 7. Pokoknya salah satu 7 kali itu harus pakai endut atau lumpur atau tanah. Ya, jadi nggak boleh kalian itu nyenggol itu. Kenapa? Kita bukan takut, tapi takut ribet kita. Dulu zaman saya makanin anjing ya, tapi saya nggak nyenggol. Dia juga tahu kalau kita kelola dia jauh tahu. Apalagi dia karyawan yang udah tahu majikannya, ngasih makan 3 kali. Kamu nggak boleh deket-deket saya ya, awas tuh, pukul. Namanya long, mikir long. Ya, saya pernah sampai 2 tahun. Karena saya ikut bapak angkat merantau, dia punya anjing banyak buat ngajak babi juga ya kan. Nah, itu. Artinya apa? Kalau orang Islam sendiri itu masak harus steril dari najis. Apalagi najis mughaladzah, ya enggak? Nah, jadi tempat yang buat nggoreng itu, tempat yang buat nggoreng itu kalau kena najis, apalagi najis mughaladzah, dicuci 7 kali. Salah satunya dicampur dengan lumpur atau tanah. Tapi jangan yang terakhir, ntar kotor lagi dong. Salah satunya biar ditaram di pertama atau di kedua atau ketiga. Yang keempat, 5, 6 harus pakai sampai itu tanah. Apa? Pakai air yang suci, air. Ya. Contoh 1 gayung siram. Gayung kedua kasih tanah. Ya, dicampurkan ke sarung taruh di ember. Yang penting lumpurnya nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa menyelangi. Nah, jangan pakai lumpur segayung banyak amat. Cuma buat syarat saja. 2 cendok boleh, 3 cendok boleh. Bener nggak? Nah, 2 cendok atau 3 cendok lumpur. Atau sekepel lumpur. Intinya dibuat menghilangkan najis. Karena najis itu kadang-kadang tidak nampak, tapi harus disucikan dengan lumpur supaya najis ainnya. Kalau itu najis hukmiyah namanya, najis yang nggak nampak warnanya, tapi hukumnya kudu jalan. Apa namanya najis? Hukmiyah.
Kalau najisnya telek ayam namanya ainiyah. Apa itu ainiyah? Nampak. Najis yang ainiyah itu nampak, cukup dikasih pakai air cipratin terus. Nah, kalau najis ainiyah itu ada 3 macam. Ya, warnanya namanya laumun, tokmun rasa, rihun ambu bau. Telek lencung ayam itu kalau udah lama di situ nempel, digabiur doang nggak cukup, harus dikosok-kosok pakai batu atau sepet kelapa, tepes kelapa. Tahu tepes? Karena najis yang seperti itu harus warnanya hilang, launun itu warna, tokmun ya bentuk, ya benar. Terus rihun mambu, kalau masih bau masih najis. 3 syarat itu kudu diperiksa baru digabiur pakai air berat, dan airnya kudu milih. Beda dengan baul sobi, kencingnya anak kecil, beda. Yang belum minum susu. Kalau sudah minum susu itu cukup diciprati atau dicuci najisnya, tainya, ya kan. Nah, ketahuan kok ya, itu najis aini ya. Najis airnya najis yang nampak. Kalau najis hukmiyah, najis mughaladhah itu hukmiyah, secara hukum kudu selesai. Ya, walaupun cuman kesenggol doang, walaupun kulit atau ekornya atau kaki doang, itu secara hukum dia udah harus menyuci 7 kali. Secara hukum, walaupun tak nampak. Jelas? Jelas nggak ini? Paham tuh? Karena najis anjing itu kan cuman kelihatan nempel doang, nggak ketahuan najisnya. Najis hukmiyah itu najis berat malahan, harus dicuci 7 kali. Tapi kalau najis teleknya ayam ketahuan, tapi nggak berat, disiram langsung. Kalau yang baru ya disiram langsung selesai. Tapi udah nempel lama, kudu warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang. Makanya kalau ada ayam yang ngising loh, atau kucing ya, kucing ya najis itu cepet-cepet dibuang. Kalau baunya masih nggak boleh ya, harus baunya juga hilang, warnanya juga hilang, ya kan, terus rasanya juga hilang. Sama dengan air yang kurang 2 kola, boleh nggak Pak Ustadz? Air yang 2 kola nggak dipakai tiba-tiba kuning. Kalau warnanya doang 1 nggak apa-apa, yang penting rasanya enggak, rasanya masih asli air. Rasanya sudah asem gara-gara kejatuhan daun, ya kan, warnanya pindah, rasanya pindah, baunya nyengit. Nah itu sudah nggak boleh buat mensucikan wudhu, nggak boleh. Ya kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ayo. Ini nggak nyampe banyak nih. Ada pertanyaan? Sim, bagaimana ngarit yang cepat gimana? Nyari ruku yang cepat gimana? Aduh lupa. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Tapi kalau dulunya pernah megang anjing tapi nggak tahu gitu cara bersihnya. Ya orang nggak tahu kalau tidak ada yang. Harus bersihin juga apa di maklum? Apa di maklum? Ini kan cerita dulu, bukan YouTube. Dulu nggak mengenal hukum, sekarang ngerti hukum. Jadi orang yang nggak ngerti hukum, karena nggak ada yang menyampaikan, insya Allah nggak dosa. Yang dosa itu udah tahu hukum dilanggar. Kalau dulu nggak tahu hukum, megang cara mensucikan nggak tahu, ya namanya nggak tahu, ya insya Allah dimaafkan oleh Allah. Sepanjang nasihat atau dakwah itu belum menyentuh, belum sampai. Ada pertanyaan?
orang itu sama sekali tidak pernah mengenal Quran hidupnya. Badui tahu nggak badui? Tahu Bi? Orang yang di kampung jero dalam, yang di hutan pedalaman, tidak ada dakwah yang menyampaikan agama animisme, dinamisme, agama Nabi Ibrahim alaihissalam dulu menyembah matahari hilang, menyembah bulannya hilang, bintangnya hilang. Mana masa Tuhan hilang? Masa Tuhan ganti hilang begini? Nah, lama-lama akhirnya ketemu. Nah, itu animisme dinamis. Sepanjang dia tidak menemukan penyampai kalimat Allah, insya Allah dimaafkan. Beda dengan orang yang bersebelahan. Orang yang bersebelahan itu kan sudah banyak yang menyampaikan dakwah, itu kan sudah terambah, bener nggak? Nah, perut sakit makan dulu, udah kebanyakan sambal. Kemarin kan rujak, kan waktu itu kebanyakan rujak. Perut kosong jangan rujak, diisi dulu. Ya. Iya, makanya kan saya bilang tebak tuh, kamu perut sakit apa gara-gara makan rujak? Kan bisa terjadi, ya kan? Jadi kalau perut kosong jangan makan yang asam-asam, lambungnya naik langsung. Ya, itu nggak biasa. Kalau sudah bisa anti karat, ya biasa nggak apa-apa. Tapi kalau jarang-jarang begitu kan kaget ya kan. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang sama sekali nggak tahu hukumnya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Banyak yang istighfar, ingat-ingat ya Allah, dulu saya jahiliyah. Karena nggak ngerti hukum. Sekarang sudah siroja muniro, sudah mendapat keterangan penerangan, insya Allah kita tidak akan mengulangi lagi hal yang seperti itu. Sama dengan seorang yang beriman ingin naik makom derajatnya, kalau tidak maksiat bukan langsung melotot terus ya. Bahkan begini nih, orang-orang, aku nggak nyuruh kalian itu khusyuk banget enggak, tapi berusaha untuk menghilangkan. Contoh, ada orang pamer harta, pamer rumah, pamer kekayaan. Kalau udah tahu karakternya begitu, nggak usah terlalu ditemenin. Nanti bukan nggak usah dijauhin, ya nggak usah dijauhin, takut ketularan. Kita melihat Alphard bagus, jangan lihat lama-lama, nanti kita kepengin, ya kepengin kalau punya duit nggak apa-apa ya. Kalau cuma diangan-angan malah pusing ya kan. Nanti akhirnya minum budrek, minum puyer. Nah, jadi sederhananya itu kita kerjakan yang kita bisa. Fattaqullah mastata'tum, pakai tok, mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Tentunya sholat 5 waktu harus buat tiangnya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang daripada agama. Barang siapa yang menjalankan sholat, dia mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia termasuk merubuhkan agama. Ini sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita sambung kembali ya, faslun wariba, faslun tentang riba haramun. Nah ini nanti kita sambung di hari yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang untuk ibadah kepada Allah. Rasulullah itu wanti-wanti, wa fil mu'mina fil hasanataini, orang-orang itu ada 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita selalu menjalankan perintahnya, ya toh, kita udah menjalankan perintah, insya Allah. Kebaikan yang kedua, menanti yang akan datang udah berdoa, ya Allah, saya sekarang udah sholat isya, kasih kesempatan untuk sholat berjamaah subuh, semoga kasih umur panjang. Lah itu berdoa lagi di dalam kebaikan yang akan datang. Tidur pun dihukumi ibadah karena pengen sholat subuh berjamaah, udah diniatkan.
Sayang kalau nggak disebut langsung. Dan ketika disebut nyawanya dalam rangka kita syahid fisabilillah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Kenceng. Ulangan. Mawanurau wa hudawarahmah. Allahumma zakirna min manasina wa alimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, wahai hamba-hamba Allah yang di muka bumi ini, bisobri dan sabar wassalat dan menjalankan sholat. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah. Salawat sering salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya pada keluarga Rasulullah, pada sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang setia dan masuk kita ini. Semoga kita diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Insya Allah mendapatkan syafaat besok dari kiamat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum marhaban dimulai, kita kirim-kirim doa, terutama kali mendoakan keluarga Mas Hengki yang sudah mendahului. Antara lain siapa yang sudah mendahului, yang sudah pergi ke alam kubur, kakeknya, kakek siapa namanya, pokoknya kakek neneknya ya. Jadi Mas Hengki dan keluarga besar istrinya yaitu Bapak Nur Hasan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di alam kubur disembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala berkat doa kita bersama. Kenapa kita berkirim doa kepada kakek dan nenek kita? Tanpa lantaran wasilah beliau kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Jadi turun-temurun, jadi kita ingat sejarah kalau kita mendapatkan kenikmatan baik anak, rezeki atau rezeki yang lain, kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua, syukur-syukur sering bersedekah dan diatasnamakan kakek dan nenek atau bapak yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup disebut, agar Rasulullah berjanji as-shadaqatu tadfa'ul bala atau as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas doang, banyaknya doang, tapi kalau nggak berkah kan masalah. Lebih baik banyak tapi berkah daripada sedikit tapi nggak berkah. Kan begitu doanya ya. Sama-sama dengan doa, lebih baik banyak tapi berkah daripada sedikit tapi nggak berkah. Masalah kan? Masalah. Nah, kita berduduk, istilahnya kita ngeriam di sini ini tiada daerah lain kecuali hanya mencari ridha Allah dengan wasilah dengan perantara Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Rasul kita yang menyampaikan kalimat-kalimatnya sehingga 30 juz Al-Quranul Karim sudah khatam Rasulullah 23 tahun memperjuangkan kita semuanya. Amin. Walaupun kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi warisannya Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah banyak yang mencari dan tolakul ilmi. Alhamdulillah yang mencari doakan ya, yang belum kita ya tetap sama-sama berjuang semampu kita. Ada yang hafal 30 juz, ada yang separuh dan ada yang Fatihah aja kadang-kadang belum jelas. Ada yang Fatihah aja belum jelas. Makanya kita tidak ada kesempatan ya untuk masalah tidak ada kata-kata sudah tua kok mencari, nggak ada. Tetap kita walaupun kata-kata terlambat lebih baik kita tetap berusaha. Kata Rasulullah pun
jadilah aliman, wong yang alim, wong yang ngerti. Kalau nggak jadi au mustamian, jadi pendengar, au muhibban, atau jadi pecinta, ya. Ngaji nggak bisa, senang orang yang ngaji, alhamdulillah. Nggak bisa ngaji, senang mendengarkan ceramah, alhamdulillah. Wala takun khomisan, senang kagak, ngaji kagak, demen kagak, sedekah kagak, partisipasi kagak, lima-limanya nggak semuanya. Berarti orang yang sangat rugi. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, semuanya akan rugi kecuali ilal ladzina amanu, orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan selalu berwasiat tentang kesabaran, haqqi, kebenaran, wa tawassaw bil haqqi, berwasiat saling nasihat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan wasiat tentang kesabaran. Orang itulah yang beramal soleh, insya Allah tidak menjadi orang yang rugi. Maka sangat disarankan, dianjurkan orang-orang yang saat itu belum bisa mencari ilmu, senanglah demen sama orang-orang yang sedang berlaku di bumi. Orang demen itu berbagai macam cara, ya kan? Yang kuat dengan doa, ya, yang kuat materinya kan begitu. Jangan sampai wes bablas angin nih, ya kan? Senang kagak, niat doang, malah ada yang ceramah omel-omelin lo ceramah, ya kan? Wit gedang wah pakel, wit gedang wah pakel, ngomong gampang, jalan angel, susah, wah angel wes, angel. Jadi kan ngomel berarti, ya. Padahal kita tidak boleh, harus berhusnudzon, berprasangka baik. Orang kalau berprasangka baik hidupnya sehat. Tapi kalau orang berprasangka buruk, masalah. Ada orang beli mobil, paling beli korupsi, masalah kan? Iya. Berarti nggak ada yang benar kan, ya? Bisa beli itu semua, jangan-jangan mungkin numpang di Gunung Kawi, ya kan? Ya, itu berarti kan kita bersudon, ya kan? Padahal kemarin habis dapat perlombaan burung 7, ya, satunya burung 500 juta, ya kan? Ya bisa beli Fortunernya nggak? Karena senang nggak tahu semuanya, kan? Lah, kan hobi itu bisa menjadi karya, ya kan? Nah, tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, wal asri tadi, demi masa manusia dalam kerugian. Boleh kita berkarya, tapi sesungguhnya kita hanya menjalankan tugas Allah. Hakikatnya mah semuanya Allah yang menggerakkan. Maka bunyinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya apapun, kekuatan apapun manusia itu sesungguhnya illa billah, angin pertolongan Gusti Allah. Maka insya Allah kalau kumpul orang-orang yang berjalan atas ridho Allah, ibaratnya kita dekat sama tukang minyak, ya, kecipratan wanginya, ya, nah, kena wanginya. Tapi kalau terang pandai, ya, kecipratan apinya. Nah, berarti kita harus bisa memilah, kan? Apa itu ikhtiar? Ya, memilah dan memilih. Ikhtiar itu bukan potong kompas. Pengen beli burung yang bagus, disebut bawa linggis, ya kan? Bobot tanahnya orang dicolong lah, itu ya nggak betul, ya kan? Pengen kaya, ya kan? Tapi tuyul, ya kan, repot, ya kan? Nah, gimana ada tuyul nih yang bisa semalam 1 juta, wah repot ini, ya kan? Ya, enggak, transparan aja. Jadi ada peribahasa, jalani proses hidup itu. Nggak usah maksa, kemampuan kita diukur. Sesungguhnya kalau pengen ngerti kehidupan ini, cuma ada 4 orang yang diperhatikan oleh Allah. Seruat seramai dunia ini nih, kata Rasulullah. Dunia ini cuma ada 4 orang yang diperhatikan Allah. Kalau 4-4-nya ini tidak saling menjaga, tidak saling menyambung seperti mata rantai, akan rusak semuanya. Siapa 4 orang yang diperhatikan Allah menjadi penting buat dunia ini, kelancaran dunia ini? Yang pertama kali ilmu ulama. Yang 4 kata Rasulullah, bi ilmil ulama. Inilah wasilah-wasilah hajatan seperti ini, sesungguhnya kita ingin menyampaikan kalimat Allah. Sebelum acara-acara ritual itu dimulai, ya ini fungsi menyampaikan kalimat Allah di sini letaknya. Coba kalau langsung mainkan langsung main, anak-anak bayi langsung, enggak ada mukadimahnya. Padahal yang penting tuh mukadimah ini untuk menanamkan niatnya supaya bayi-bayi tersebut itu nanti kupingnya termasuk, kalau ada, kenapa harus diadzan lagi? Adzan itu mengatakan, menanamkan fondasi kepada sanubari seorang bayi. Karena Allahu Akbar, Masya Allah, alhamdulillah, pantesan berbukan
cor. Nggak sekencang tapi cor. Lapar. Tapi sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Ada Allah Akbar itu maksudnya alhamdulillah usiaku dikasih kesempatan ketemu dulu ya Allah, aku akan penuhi panggilan apa panggilan itu? Panggilan azan masuk sholat. Maka disuruh hayya 'alas shalah, mari kita tegakkan sholat. Jawabannya la haula ya Allah, enggak mampu. Kalau engkau perintahkan angkat kaki dengan enteng insya Allah. Hayya 'alal falah, mari kita cari kebahagiaan. Jawabannya bahagia itu yang pertama kuncinya syukur. Orang tidak akan bisa bahagia kalau nggak sekecil apapun kata alhamdulillah akan berkah. Berarti kuncinya syukur dulu baru berkah. Jangan cita-cita dulu, jangan. Alhamdulillah syukur dulu. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Juga ada nyanyi ya. Nah, syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah, insya Allah. Dan sedikit mukadimah yang kami sampaikan tujuannya tidak ada lain. Ananda yang insya Allah dikasih nama Barak Nur Ibhan ini sekali lagi kita saksikan dan kita doakan bersama. Semoga menjadi anak yang berguna buat dirinya, buat orang tua, dan nusa dan bangsa dan agama. Insya Allah Rasulullah akan mengatakan setiap anak yang lahir dari perut ibu itu suci sebetulnya hakikatnya. Karena 4 bulan itu sudah dikasih nyawa. Dan saat dikasih nyawa itu Allah itu bertransaksi kepada janin. Jadi alastu birobbikum, wahai bayi, adakah Tuhan selain aku? Bayi itu langsung ngomong, tidak ada ya Rob. Allah Robbin, kau adalah Tuhanku. Berarti ketika 4 bulan nyawa mau dikasihkan sama bayi itu 4 bulan itu, ya tahu prosesnya 40 hari dikasih nyawa. Ya, saat itu dikasih malaikat Jibril, kau yang memasukkan, nanti juga kau yang mencabutnya. Begitu dikasih nyawa, tidak adakah Tuhan selain aku? Tidak ada. Berarti dia sudah masuk Islam. Maka Rasulullah menggarisbawahi dengan sabda baginda Rasulullah, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan yuladu alal fitrah, pasti suci. Karena tadi ketika menerima nyawa dia sudah berusaha dan mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi 4 bulan daripada 7 bulan mending 4 bulan apa? Karena kalau 4 bulan itu jelas-jelas sambil kita menyapa dia, ya kan, sambil menyaksikan dia menerima agama dengan ucapan tadi, adakah Tuhan selain aku? Tidak ada ya Rob, hanya Engkau lah Tuhan. Maka nyawa aku langsung dikasih. Maka hakikatnya setelah dikasih nyawa itu dia sudah bersadar, berarti kita sudah masuk Islam. Maka Rasulullah juga mengatakan dengan hadisnya, setiap anak yang lahir dari perut ibu itu pasti suci kecuali kedua orang tuanya. Nah, di sini nih, kalau orang tuanya majusi atau Nasrani ya, dia akan mengikut. Tapi hakikatnya dia Islam. Maka alhamdulillah mudah-mudahan yang tinggi, secapek apapun anak perlu diperhatikan. Tidak cukup dengan materi, tapi cukup diarahkan. Kalau kita nggak bisa, belum wentah rasanya, kita nggak bisa merawatnya. Lalu ala dikri ya, serahkan kepada ahlinya. Semoga anak tersebut nanti kalau di gula wentah dinasihati sama para guru, Pak, insya Allah tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi yang tidak baik. Semua orang tua, walaupun kasarnya maaf, orang tuanya pekerjaannya yang nggak jelas barangkali, tetap kepingin anaknya menjadi orang yang sangat berguna. Itu dua orang. Mudah-mudahan Allah di sebelah ini sebelum maafkan dan tahlilan yang dimulai, sekali lagi kita wasilah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para wali-wali Allah, khususnya aulia dan pada Bintongan, Syekh Walidin Bintongan, kita Bintongan juga dengan keluarga Pak Hendi yang sudah mendahului, yang sudah satu persatu sebut namanya semuanya, baik dari istri, dari anak Hendi juga yang sudah memiliki keluarganya, ponakan, adik, kakeknya, ya Allah, semoga diampurkan segala kesalahannya, diterima amalnya dan ditempatkan di taman-taman surga ya Allah. Wabil khusus Ananda yang bernama Barak Nur Ibhan, panggilannya siapa? Ehan. Nah, sekali lagi semoga menjadi anak yang bermanfaat. Amin. Allahumma ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah
liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratin anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa ulama'il musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu makhusun oleh dengan oleh penjaman Syekh Faridin wa usulihim wa abuhim wa alislam pada khusus-khususan keluarga besar Mas Hendy, baik kakek dan nenek yang sudah mendahului ya Allah, dan semoga diampuni kesalahannya, dimaafkan semua kesalahannya, diterima amalnya, diterima surganya. Amin. Ketetapan Islamnya ya Allah, dari istri, mudah panjang beribadah. Amin. Istrinya yaitu Nur Sah, yang bapaknya Nur Hasan Al-Madum, semoga bapaknya juga diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, dan ditempatkan di taman-taman surga ya Allah. Semua yang hadir yang membaca masjid di Quran ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kunson hajatnya ya Allah untuk memberikan nama anak yang lahir pada tanggal berapa tuh? Tanggal 31 bulan Mei 2023. Insya Allah yang kasih nama Barak Nur Ehan. Ya Allah, jadikan anak tersebut anak yang soleh, anak yang jauh dari barak huru hara, anak yang apapun yang cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin syarif min syarif nafas qad Nanti cokok. la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La illallah, la ilaha 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 illallah, la
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat ala nahya wa ala namut wa bi an Allah taala minal amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Allah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi balligh wal wasilah ya Rabbi khusahu bil fadilah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'anil sahabah ya Rabbi warda 'anil sulala ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'anil masayyih ya Rabbi farham walidina ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warhamna jami'an ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi warzuqna syahada ya Rabbi hidna bi sa'ada ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi wasli kulla muslim ya Rabbi waqfi kulla mudi Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa sallallahu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'ithil warihil warisil salib alimul kan wal bani wal zal wal zahib yusabbu abdul malik wa talib wal gharib wa yuhaddu nabi wa sallu wa zaid wa zahib ya dil badri sakin wa asmin fadil gharib la ilaha illa hakim adar rabbal rahim wal azam fi tartibi hadhihi al-qawarib khalaqa muhawwad man wa'dudan wa lakum rahman jidan wa saram wa tamam binat fil mu'alim mutarabib mimma inda biyakhruju min bani sulmi wa taraib la ilaha illallah karimun basatul halibi sato karami wal mawahib ya anzura fi kulli ladin la samid dunya wa yajha min mustaqbil min ta'ib amin talibin hajatin wal matalib falaran al-huda maqiyaman ala al-qaim wa qad jadu bidumi sawakib wa al-qambana bin ta'at wa hayrul nasi wa adib wa bihim min azmiri harib fala yazal fil istighfar hatta yakufa qabun hari dzul ghaib fa yauduna wa qadal matlub wa adru dal mahbub wa lam yawd ahad min qamnu wa khaib la ilaha subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla yawm adan min atin lazib wa adhan asya wa qul hadasul anbiya wa rafi'u wa akram wa habaib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. فاعتزل العرش ضربه واسلب الشرى وازداد الكرسي وهيبته ومقرا وامتلأت السماوات الأرى ودعت الحجم ساجدا ساكنا حمدا كان البدر في تمحال القيام صلى الله mana bayinya bawa sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dulu kebangnya ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih minyak. Sallallahu ala Muhammad. Ya terus kayaknya bisa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad kalem penting. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu ya Nabi Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya salam alaika salawatullah alaika ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika asraqal badru alaina hattafat min ululu mithla husnik mara'aina aku ya wajah sudut Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa muhib anta min ba'us sudur Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya Rusa Qafiqai ya Muhayyad ya Muhammad ya Imam Malakilataini Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam
Salawatu alaika. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anta sattarul masawi wa mukilul asarati alimusiri wa arfa mustajibu da'awati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farhamna jami'a wa anna sayyiati. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i sholihati. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mas ini diadain. Kuping kanan dulu. Mana coba kuping kanan ya. Ya disuting bener. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana bid-da'wati tamassadru. Wassalamu ala Muhammad rasulullah al-fadilah. Wassalamu ala rasulullah alaihi tarafi wa ba'du ma qadama Muhammad wa ta innaka la tukhzil majaa. Selamat lahir. Dia buka sini. La ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Kita doa bersama, kita aminkan bersama ibu, bapak, ibunya semuanya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa tabaraka ta'ala wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina ya min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dzambi faghfir lana ya Allah ya Rahmanur Rahim fa innahu la yaghfiru illa anta maghfirah min indaka warhamna innaka ghafurur rahim. Au marzuqna ziyadatan fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilin anka wa qudrasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hadahan ila wasalta bi ma'in taubah dunuba wasturna biritil maghfirah uyuba wa ma'inau kana mu'tafisana al-madiyah ikhwanu ma'lum qadam min usul ila misliha wa la tahrimna min sabhadi sa'ah wa qadila aw marhamna idza sirna min ashabil kubur wa fikna al-amal solih ya baqasanu ala mariduhur wa maj'alna li alaika dzakirin li namaka syakirin wa la yumlam qaidan min dzakirin wa ahna bi ta'atika mazhulin wa idza tawfana ghayra maqtunin wa la takhdulin wa ihtilna minka bi khair ajmain aw maqfina syarrul zalimin wa ja'alna min fatihati dunya salimin wa maj'al hadha rasulul karim lana syafi'a warzuqna yaumil qiyamah maqaman rafi'a wa maskina min haudina bika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarbatan hani'atan wa lanat ma'an ba'daha abada wa sunnah tahta liwa'i ghoda wa fir Allahumma bijahi lana wa walidina wa lamasikhana mu'allimina wa alaina wa liman ajra hadil khair bi hadis sa'a hadal khair fi hadis sa'a hadal khair fi hadis sa'a unson. Mana anak tadi namanya? Barakmur Ayah bin Hengki.
Ya Allah, jadikan anak mereka, anak-anak itu anak yang soleh ya Allah. Amin. Jauhkan dari balak sehat ya Allah. Jadikan daripada huru hara ya Allah, fitnah dan sebagainya. Ya Allah, jadikan anak-anak tersebut anak yang taat beribadah, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berguna buat dirinya, buat nusa bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa alihi washabbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Ya karena demikian apa yang sudah kita baca semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.